Setelah kita pelajari tentang menjauhi maksiat zahir tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa maksiat itu ada yang menjadi berdosa besar dan ada pula yang berdosa kecil. Yang berdosa besar ialah setiap pekerjaan kejahatan yang mewajibkan kisos, pembalasan dalam dunia ini seperti membunuh, berzina, mencuri, minuman keras, atau barang yang dikutuk Tuhan orang yang memperbuatnya. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jika ia tidak bertobat atas kesalahan itu. Dan yang menjadikan dosa kecil ialah mengerjakan larangan Tuhan yang enteng yang dapat dihilangkan dengan adanya mengerjakan amal kebaikan seperti melihat perempuan halat dengan sengaja. Firman Allah, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan segala kejahatan. Bahagian ketiga, maksiat batin. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama memanfaatkan waktu dan sama-sama memanfaatkan kesempatan, sehingga kita sama-sama hadir di majelis ilmu, sehingga kita bisa sama-sama duduk di tempat yang mulia. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama mempelajari ilmu agama ini, Allah memudahkan kita paham seperti paham para nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita dan menjauhkan kita daripada balak dan musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, dan pengikut-pengikutnya ila yaumil din. Dan tidak lupa pula kesimpulan bagian kedua. Jadi tema kita meringkas apa yang telah kita pelajari. Jadi bahagian pertama mari tentang taat zahir, bahagian kedua tentang maksiat zahir. Jadi maksiat taat zahir marilah kita pelajari bahwa yang dinamakan taat zahir ataupun ketaatan secara zahir yaitu ibadah yang zahir seperti sembahyang, puasa, sholat, zakat, haji, termasuk menuntut ilmu. Ini adalah namanya ibadah zahir. Dan termasuk ibadah zahir lagi ya, kita berzikir, kita baca Quran, kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, baik tarawih misal, baik witir, baik tahajud, itu semuanya ibadah zahir. Nah, meskipun wajib diisi dengan batiniahnya, karena kalau tidak kita isi dengan batiniahnya, contohnya kita berzikir, contohnya kita baca Quran, misalnya ibadah zahir, wajib kita isi dengan batiniahnya. Seperti apa aja, kita ikhlas, kita sabir. Kita tidak sabir melakukan ketaatan secara zahir tadi ya, kita sembahyang misalnya tidak sabir, nak patok ayat, nak patok ayat, sehingga menyebut hurufnya pun tidak pas lagi, sehingga gerak-gerik ruku sujud perbuatan sholat tidak pas, tidak kena tuh maknina, nggak paham karena tidak sabir. Maka kata Nabi, kam min qaimin hazzuhu minas sholati
at-ta'am wan nasab. Berapa banyak orang yang sembahyang hanya dapat letih dan payah. Nggak pahal karena diisi dengan ibadah batin. Itu. Jadi nang ada sabar lah. Nang ada ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas dalam melakukan ibadah zuhur namanya riya. Kita sembahyang takut kita tahu orang yang rajin misalnya, ataupun apa misalnya kita ingin dipuji misalnya supaya punya dianggap orang rajin ke masjid, itu namanya riya. Ya. Jadi nak ikhlas itu nak ikhlas. Jadi tidak ikhlas berarti riya. Ya kalau ikhlas itu tulen nanti murni benar-benar karena Allah. Ya maksudnya. Termasuk puasa wajib diisi dengan ibadah batin disertai. Kalau kita ada sabar puasa, tidak mampu kita puasa ada. Karena kata Nabi, as-saum minas sabri. As-saum minas sabri. Puasa itu setengah sukat sabar, setengah mencari. Jadi kita ya tidak sabar, tidak puasa kita. Ya. Banyak lagi ibadah-ibadah lain. Jadi kita melakukan ibadah zahir, ibadah secara zahir, baik ibadah wajib, baik ibadah sunnah, itu wajib diisi dengan batiniahnya. Itu. Jadilah kita pelajari Maria. Terus yang kedua yang perlu kita ketahui Maria, kita pelajari juga maksiat zahir. Maksiat zahir yang dikerjakan oleh anggota zahir kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kan, perut kita, kemaluan kita. Nah kita jaga dari hal-hal yang telah kita pelajari ya. Nah terus kesimpulan bahagian kedua, setelah kita pelajari tentang menjauhi maksiat zahir tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa maksiat itu ada yang menjadi berdosa besar dan ada pula yang berdosa kecil. Jadi kesimpulan yang kita pelajari Maria, maksiat zahir yang dikerjakan oleh anggota zahir, nah kesimpulannya ada yang menjadi dosa kecil, ada yang menjadi dosa besar. Nah itu. Yang berdosa besar ialah tiap-tiap pekerjaan kejahatan yang mewajibkan kisos, pembalasan dalam dunia ini. Jadi yang namanya menjadi dosa besar dan ada yang berdosa kecil ataupun yang menjadi dosa besar. Itu. Jadi kesimpulannya yang menjadi berdosa besar dan ada pula yang berdosa kecil. Yang berdosa besar ialah tiap-tiap pekerjaan kejahatan yang mewajibkan kisos atau pembalasan di dunia ini. Jadi yang namanya dosa besar, ya, ada yang menjadikan dosa besar yang menyebabkan kisos, yang mewajibkan kisos, artinya pembalasan di dalam dunia, seperti membunuh, kita membunuh orang. Nah, dosa besar. Kenapa? Karena wajib kisos hukum Islam. Berzina, dirajam, kisos. Menyalah keluarga, dirajam, menyagi anak, dicambuk, menyada gadis. Termasuk lagi mencuri, potong tangan kan? Ya. Termasuk minuman keras, minuman yang memabukkan, termasuk ganja, narkoba, dan narkotika, atau barang yang dikutuk Tuhan, orang yang memperbuatnya. Apabila kita nolong, dapat laknat. Contohnya misalnya, orangnya berjual minuman keras, jual arak, jual bir, jual narkoba, misalnya. Nah, kita diem ataupun kita jatuh dari motor, lebih misalnya ke motor dia
Nah kita bantu ngangkat sama ya. Kenalah kutuk ya. Termasuk lagi orang yang kena kutuk, kena laknat, orang yang melanggar sumpah, termasuk orang yang kena kutuk ataupun kena laknat lagi ya. Orang ne cerai 3 kali cerai lah misalkan. Hina buti kata kita, hina buti akan hina buti, pun kita nyebutkan hina buti. Nah orang yang hina buti na 3 kali cerai, artinya lah 3 kali telak. Terus nyane kumpul kebo, misal, nah ini kena laknat juga. Ataupun bolehnya nikah ulang lagi, nikah dulu dia, itu dari awal. Tapi nak nikah ke orang lain, ya laki-laki lain. Tapi tidak boleh artinya dengan dibayar. Ada faktor apa misalnya, faktor kesiaan misalnya. Jadi si A, si B lah 3 kali cerai. Jangan nak ulak lagi, anak lagi sayang. Sehingga yang ngupakse. Tolong kau itunya. Kau nikah ini kan. Kau pencak keluarga kalian ini. Ya. Udah ya, dah nikah, langsung cerai, barunya kawin pulih, ya kena laknat. Itu termasuk gawi-gawi kena laknat. Ya. Termasuk gawi kena laknat lagi ya. Orang yang bersekutu dengan jin, dengan iblis. Ya, termasuk. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jika ia tidak bertobat atas kesalahannya itu. Jadi dimasukkan ke dalam neraka gitu. Kalau kita tidak bertobat. Itu. Jadi dosa besarnya banyak. Bukan enggak hanya arti ya. Termasuk dosa besar lagi ninggal sembahyang, ninggal puasa. Ada duit, ada kemampuan, tidak nak haji, itu, tidak nak zakat, termasuk lagi dosa besar, apa namanya, kita durhaka ke kedua orang tua kita, karena ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah letaknya di ridhonya kedua orang tua kita. Jadi kita ada orang tua, jangan kita sia-siakan. Ya, belajar kita orang tua kita, anak belajar kita. Orang tua kita sakit, kita urus. Akan waktu sembahyang, kita urus. Ya, itu. Termasuk ridho Allah yang letak di suami, mana ada bini kan. Jadi seorang istri nya wajib patuh ke laki, karena letak ridho Allah ya di suami. Ya. Makanya tidak boleh melawan laki. Ya. Banyak lagi contoh-contoh. Termasuk lagi contoh menjadi dosa besar, tidak nak menuntut ilmu agama, tidak nak belajar ke orang alim. Jadi binasanya Islam, ada yang mari kita belajar kan? Binasanya Islam, beramal dengan jahil kan, ada ilmu yang enggak ngamal, terus nak belajar ke orang alim, terus lagi mencela orang yang berbuat baik. Ya binasa Islam. Nah, maksud apa? Dosa besar. Jadi maksiat zahir ada yang menjadi dosa besar, ada yang menjadi dosa kecil. Ya, jadi dosa besar banyak. Termasuk sombong, dosa besar. Kita perasaan kita lebih hebat. Ya, termasuk lagi menjadi dosa besar. Kita beramal, kita beribadah bukan karena Allah. Ya, itu. Terus lagi yang selanjutnya, kalau kita ada bertobat, kita ada betul dari apa? Dari apa namanya sembahyang.
banyak kita ninggal sembahyang, kita tidak bertobat, nah masuk neraka kita. Banyak kita ninggal puasa, kita tidak puasa, tidak kita kodok, tidak letak ben kita nak bertobat, masuk neraka kita. Kita dulu pernah ngarep, pernah mabuk, kita belum bertobat, walaupun kita lah berhenti, tapi kita tidak bertobat, masuk neraka kita. Apa lagi misalnya? Dulu tidak sewah nuntut ilmu baru naik belajar, bertobat. Ya. Kalau kita tidak bertobat, dipertanyakan Allah kelak. Kemana guna umur kita yang kau berikan kesempatan, yang kau beri waktu, kau beri sihat, kemana guna nyantai, main gap misalnya nyantai, main damus, pagi misalkan nyantai, istirahat. Nah, jadi semuanya ditanya Allah lah. Kan ada yang kita belajar apa yang kita perbuat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kelak, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Makanya bersyukur kita dengan adanya hal-hal macam ini. Muat kita insaf, muat kita sadar betapa untungnya waktu yang kita gunakan untuk kebaikan. Betapa ruginya kita menggunakan kesempatan, kita menggunakan waktu, kita gunakan kepada untuk sia-sia, apalagi untuk melakukan dosa. Sengaja pergi ke Pangkal Pinang, pergi maksiat, pergi ngemet, pergi berzina, pergi berjudi. Ada separuh aku dengar pergi ke Singapura pergi budi. Ada pergi ke Singapura duit banyak, begawi ngasil. Kemana guna duitnya? Ke Singapura berjudi ke dia. Ke Jakarta berjudi, ke Jakarta ngenet. Dipertanyakan telah. Jadi kita yang Allah pilih. Kata Rasulullah, "Mayuridillah khairan yufaqihu fiddin." Kata Nabi, barang siapa Allah kehendaki orang itu baik, yufaqihu fiddin, maka Allah pahamkan agama. Jadi Allah ingin kita baik. Jadi dengan apa Allah ingin menghendaki kita baik? Mempahamkan agama, yufaqihu fiddin, mempahamkan agama. Maka ya Allah datangkan kita majlis. Nah, kita bermajlis, Allah ingin kita baik. Orang yang baik, orang yang paham agama, bukan nggak hanya tahu sholat, tahu ngaji, termasuk tahu perilaku Allah, termasuk mengetahui zat Allah, termasuk mengetahui dan Allah, termasuk mengetahui sifat Allah, termasuk mengetahui firman Allah. Makanya yang dinamakan orang yang paham agama, bukan nggak hanya sholat, bukan nggak hanya ngaji, bukan nggak hanya etika ke masjid, bukan nggak hanya masjid ke masjid. Jadi orang yang paham agama yang dikehendaki Allah di seluruh aspek. Oh, ada waktu-waktu yang mustajab, misal doa, kita berdoa. Oh, ada waktu belajar, kita belajar. Oh, ada waktu, hanya ada waktu lah. Nah, ya. Jadi secara kesimpulan bahwa kita melakukan dosa besar, kalau kita tidak bertobat, dimasukkan Allah ke dalam neraka gitu. Ya, jadi kalau seandainya ada dulu setetap kita ngebir, setetap kita ngarep, apalagi lebih kan? Lah ditagih jadi giat misalnya, lah ditagih ke butuh lah ngebir. Nah, itu giat kita. Dulu pernah berzina, betul lah. Dulu pernah melakukan hal-hal yang dilarang Allah, berjudi. Ya, judi kata ramai-ramai kan.